Halo everyone, welcome to Miss Oli channel. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang tipe-tipe pertanyaan reading comprehension. Untuk teman-teman yang akan mengerjakan soal TOEFL, kemudian PPG, P3K, dan soal-soal bahasa Inggris yang lain, tentunya tidak lepas dari soal reading ya teman-teman. Ketika kita mengerjakan soal reading, tentunya biasanya kata-katanya cenderung asing, sehingga kita kesulitan untuk menemukan jawaban yang tepat. Nah, maka dari itu kita harus memahami jenis-jenis pertanyaan yang ada dalam soal reading dan juga kita harus sering berlatih ya teman-teman untuk menambah vocabulary kita. Nah, teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang tipe atau jenis pertanyaan reading nomor 3, yaitu Organization of Ideas. Dalam episode keempat sebelumnya, kita sudah membahas pembahasannya ya teman-teman, penjelasannya. Sekarang di episode kelima ini, kita akan membahas soal-soalnya, yaitu Organization of Ideas. Oke, langsung saja kita simak pembahasannya. Nah, teman-teman di sini sudah disajikan teks dalam satu paragraf. Kemudian untuk mengerjakan soal reading, tipsnya adalah kita harus membaca soalnya terlebih dahulu. Karena jika kita membaca teksnya terlebih dahulu dan kita tidak mengerti artinya, kita akan cenderung membaca teksnya lagi ya teman-teman. Kita baca terlebih dahulu. Untuk soal yang pertama di sini adalah how is the information in the passage organized. Nah, teman-teman di sini yang ditanyakan adalah hubungan antar paragraf. Dalam episode sebelumnya, yaitu di episode keempat, kita sudah membahasnya ya teman-teman, tentang jenis-jenis pola hubungan antar kalimat, antar paragraf, kemudian kata-kata yang digunakan dan juga tipsnya. Nah, tipsnya adalah kita harus mencari ide utama dari paragraf tersebut. Jika terdiri dari beberapa paragraf, kita cari ide utama dari setiap paragraf, kemudian kita gabungkan ya teman-teman. Nah, di sini kita baca terlebih dahulu untuk mencari ide utamanya. Kita baca di kalimat pertama. Jika kita sudah menemukan, langsung saja kita kerjakan. Tapi jika belum, kita baca di kalimat berikutnya untuk menentukan atau menemukan supporting details-nya ya teman-teman. Kita baca terlebih dahulu. Di sini kalimat yang pertama adalah member of the same brilliant family, the brothers William and Henry James had very different personalities. Nah, teman-teman di sini kita lihat ada kata the same. Kemudian di sini kita lihat ada different personalities. Nah, berarti di sini yang dibahas adalah tentang perbandingan ya teman-teman, karena kita temui di situ ada kata different. Perbandingan yaitu comparing and contrasting atau comparison and contrast. Nah, teman-teman langsung saja kita lihat di optionnya. Untuk option yang A di sini ada comparing and contrasting. Oh, ternyata di optionnya di sini semuanya menggunakan comparing and contrasting ya teman-teman. Kita cari yang lebih spesifik, apakah yang dibahas tentang topik, people, events, atau ideas. Kita lihat di sini ada kata family, kemudian ada kata William and Henry James. Nah, berarti di sini merupakan orang ya teman-teman. Karena di sini yang dibahas adalah orang, untuk option yang A di sini comparing and contrasting to topics, ini salah ya teman-teman. Kemudian yang B ada two people, comparing and contrasting two people. Nah, ini betul ya teman-teman, karena di situ yang dibandingkan adalah dua orang ya teman-teman. Jadi untuk option yang B betul. Yang C events atau kejadian, nah ini salah juga ya teman-teman. Kemudian yang D adalah two ideas, ini juga salah. Nah, jadi untuk nomor 1 ini jawaban yang paling betul adalah option yang B ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 2. Di sini yang ditanyakan adalah what signal words are used to indicate the pattern of the paragraph. Nah, teman-teman di sini yang ditanyakan adalah tanda katanya ya teman-teman, kata-kata yang mengenalkan tentang hubungan paragraf tersebut. Nah, kita tandai terlebih dahulu. Di sini tadi hubungannya adalah comparison and contrast ya teman-teman, perbandingan. Nah, di sini kita lihat ada kata the same di kalimat pertama, kemudian kita baca secara skimming saja. Selanjutnya di sini kita lihat ada kata different, kemudian ada kata well yang di sini menunjukkan
comparison dan juga contrast ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah, nah di sini kita temui ada kata but juga ya teman-teman. Nah di sini menunjukkan kata-kata yang mengenalkan tentang comparison dan juga contrast. Nah kita cari di optionnya, di sini sudah ya teman-teman. Kita cari untuk option yang A, di sini ada the same. Nah, ini betul ya teman-teman. Kemudian di sini kita temui ada kata if. Nah, ini salah ya teman-teman karena if digunakan untuk cause and effect. Jadi ini salah. Kemudian ada yang B, ada throughout, different much. Nah, throughout ini kurang tepat ya teman-teman. Dan juga di sini ada kata much. Dan juga throughout di sini jadinya kurang tepat. Kemudian untuk option yang C, di situ ada kata the same, different, while, but. Nah, di sini semuanya menunjukkan tentang comparison and contrast. Perbandingan ya, teman-teman. Kemudian yang D adalah different. Nah, di sini different juga menunjukkan perbandingan ya, teman-teman, perbedaan. Kemudian di sini kita lihat ada kata very and for. Nah, ini salah ya, teman-teman. Di sini tidak menunjukkan comparison and contrast. Jadi nomor 2 ini yang paling betul adalah option yang C ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 3. Di sini yang ditanyakan adalah what are being contrasted, apa yang sedang dibandingkan ya teman-teman. Nah tadi yang dibandingkan adalah William dan Henry. Kemudian di sini ditanyakan apa perbedaan dari mereka. Langsung saja kita baca di teksnya ya teman-teman. Di sini kita lihat member of the same brilliant family. Kita baca secara skimming saja. The brothers William and Henry James and very different personalities. Outspoken and outgoing, William, the older of the two, was the idol of the much shyer Henry. Nah, kita lihat di sini ada shyer Henry. Nah, berarti Henry adalah pemalu ya, teman-teman, lebih pemalu. Kemudian yang selanjutnya kita lihat while. Nah, di sini menunjukkan perbedaannya. While William would lead a noisy group of boys in games. Nah, tentunya ini menunjukkan bahwa William sosok yang tidak pemalu, yang ramai, cenderung memimpin grup noisy. Nah, di sini ya, teman-teman. Nah, dari kata kunci ini kita bisa melihat optionnya. Langsung saja kita baca, menentukan option yang paling betul. Untuk option yang A di sini ada William is introvert while Henry is shy boy. Nah, di sini ada kata William is introvert. Ini salah ya teman-teman karena William merupakan sosok yang ekstrovert. Jadi ini salah. Kemudian untuk option yang B, Henry is calm. Ya, memang dia seorang yang tenang. Whereas William is shy boy. Nah, shy boy di sini bukan William ya teman-teman, tetapi Henry yang merupakan sosok shy boy. Kemudian yang C adalah Henry is extrovert. Henry bukan seorang yang ekstrovert karena dia cenderung tenang ya teman-teman, yaitu pemalu. Dan di sini silent. Silent admiration, dia cenderung mengagumi dalam diam. Kemudian ada William is introvert, ini salah ya teman-teman karena William bukan sosok yang introvert. Kemudian yang D adalah William is extrovert. Nah ini betul ya teman-teman, William is extrovert. Kemudian Henry is shy boy. Jadi untuk option yang betul di sini yang D ya teman-teman. Untuk nomor 3 ini jawaban yang paling betul adalah option yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 4, di sini ditanyakan adalah how is the information in the passage organized. Nah, di sini ditanyakan adalah hubungan antar paragraf ya, teman-teman. Di sini hubungannya antar kalimat di situ. Nah, teman-teman untuk mengerjakan soal seperti ini masih sama dengan soal yang nomor 1 tadi, yaitu kita harus mencari main idea-nya. Kita baca terlebih dahulu untuk kalimat pertama. Jika kita tidak menemukan, maka kita baca skimming di kalimat berikutnya ya teman-teman. Karena main idea tentunya seringkali berada di awal kalimat, kemudian bisa juga di akhir, dan bisa juga di tengah. Nah, teman-teman kita baca terlebih dahulu di sini. Economics and market researchers study consumer behavior. They study the relationship among customers' income, the price of products, and what people buy. Nah, di sini kita lihat topiknya adalah tentang consumer behavior ya, teman-teman. Kemudian kita baca secara skimming. Di sini ada economics develop theories
for understanding and predicting economic condition in the real world. Kemudian di sini, the real world is very complex. The theories are simplification of reality. They are not accurate picture of reality because they do not have all the details of the real world situation. Nah, teman-teman di sini kita garis bawahi bahwa di sini yang dibahas adalah main idenya adalah tentang hubungan the relationship between consumer behavior and economic conditions ya teman-teman, yaitu hubungannya dengan kebiasaan consumer dan juga kondisi ekonomi mereka. Nah, kemudian di sini kita lihat ada kata they are not accurate picture of reality because. Di sini kita lihat ada kata sinalnya di sini because ya teman-teman. Kemudian kita baca secara skimming lagi di sini ada kata if ya teman-teman. Economy state that a theory is true if other things are equal. Kemudian for example they say. Nah, di sini ya teman-teman. Kemudian di kalimat terakhir kita temui bahwa when a family has a new or if the family. Nah, di sini ada kata if the family's income goes up. Ketika pemasukannya naik, the family may buy more food. Kemungkinan keluarga membeli makanan lebih. Nah, di sini kita lihat dari kata kunci atau kata sinal yang sudah kita baca tadi ada because, if. Kemudian disebutkan fakta-faktanya. Kemudian real dalam kehidupan nyatanya. Nah, di sini membahas tentang sebab dan juga akibat ya, teman-teman. Karena di situ jika pemasukannya naik tentunya mereka akan membeli makanan yang berlebih. Makanan lebih ya, teman-teman. Nah, di sini berarti membahas tentang sebab dan juga akibat. Untuk optionnya kita baca terlebih dahulu. Untuk option yang A di sini, a cause is followed by an effect. Sebab diikuti dengan akibat. Nah, ini betul ya teman-teman. Kemudian yang B adalah chronological order is presented. Ini kurang tepat ya teman-teman. Ini tidak membahas tentang chronological order. Kemudian yang C, a comparison is followed by a contrast. Nah, ini tidak membahas tentang perbandingan ya teman-teman. Ini lebih ke sebab dan juga akibat. Meskipun ini hampir mirip ya teman-teman. Kemudian yang D adalah sequence of time is supported. Ini kurang tepat ya teman-teman. Jadi untuk nomor 4 ini jawaban yang paling betul adalah option yang A. Selanjutnya di sini soal nomor 5. Yang ditanyakan adalah what is one of the effects discussed in the passage? Salah satu efek yang dibahas dalam paragraf tersebut ya teman-teman. Di sini kita lihat, kita baca langsung ke optionnya, kemudian kita cocokkan ke dalam teksnya ya teman-teman. Agar kita lebih menghemat waktu untuk option yang A, di sini ada the family may buy more food. Nah, ini juga merupakan efek ya teman-teman, efek dari jika mereka mempunyai income. Kalau sebabnya mereka mempunyai income atau pemasukan yang lebih, kemudian mereka akibatnya adalah membeli makanan yang lebih juga. Kemudian untuk option yang B di sini ada because they do not have all the details of the real world situation. Di sini sudah jelas salah karena ada because ya teman-teman. Tentunya di sini menunjukkan sebab. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah efeknya ya teman-teman, akibatnya. Jadi untuk option yang B di sini salah. Kemudian untuk option yang C, for understanding and predicting economic condition in the real world, ini juga tidak menunjukkan akibat ya teman-teman. Kemudian yang D adalah when a family has a new or if the family his income goes up. Nah, ini menunjukkan sebab. Jadi ini juga salah ya teman-teman. Jadi untuk nomor 5 ini jawaban yang paling betul adalah option yang A. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jika video ini bermanfaat, yuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Nah, dalam video berikutnya saya akan membahas tentang tipe pertanyaan reading nomor 4 ya teman-teman. Oke, thank you for watching. See you for the next video. Bye!